Pada waktu itu tidak ada pertanyaan publik, jadi tolong saudara yang saudara ketahui saja, jangan mengada-ada, ya. Jangan mengada-ngada Ya. kau. Siap. Jadi intinya mereka bukan Dan kalau Bang peneliti, Buna ya. kami yakin dia abang Intinya peneliti. bukan peneliti mereka kan? Etikanya menurut saya. Etikanya, tapi dia bukan peneliti artinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa. Teman-teman, tahu nggak kalian? Kemarin saat Bonatua Silalahi tampil di salah satu stasiun TV, dia mengungkapkan sebuah hal yang sangat-sangat mengejutkan publik, bahwa Roy dan Tifa merupakan peneliti rendah dan diduga tidak memiliki etika. Loh. Kok Bonatua ngomong begitu ya? Dan selain Bonatua, ada juga pakar hukum UI yang ikut membongkar dan menguliti seperti apa buku Jokowi White Paper yang nantinya bisa digunakan jaksa untuk menghantam para terdakwa ini. Tentunya untuk menghancurkan argumentasi penelitian mereka, teman-teman. Nanti kita simak videonya. Karena selain itu, saya juga punya tayangan di mana Michael Sinaga kembali jadi saksi di persidangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum atau DKPP. Ini terkait dengan laporan Bonatua kali ya. Dan lagi-lagi Michael Sinaga dicecar oleh hakim. Nah, sebelum kita mulai jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Justru saya memang penasaran gini. Saya baca juga Jokowi White Paper. Saya mau kritik dulu nih. Kenapa? Pertama, terminologi white paper. White paper itu apa sih? White paper itu sebenarnya alat propaganda. Jangan salah. White paper itu sejarahnya ada alat propaganda yang digunakan oleh pemerintah untuk menjustifikasi satu kebijakan. Yang paling terkenal, white paper yang paling terkenal itu adalah kebijakan British mendukung Israel dalam pendudukan Palestina. Tapi kalau dalam konteks itu saya kritik dulu satu. Yang kedua saya lihat tidak ada probabilitas errornya di situ. Jadi yang ada hanya probabilitas keyakinan. Ada yang 99%, tapi probabilitas errornya dan keterbatasannya itu tidak dijelaskan. Yang ketiga, menurut saya yang paling fundamental, penelitian ini tidak peer reviewed. Apa tuh peer review? Tidak direview oleh, nggak ada wasitnya nih penelitian ini nih, nggak ada wasitnya, nggak ada orang ilmiah yang menjudge apakah ini valid atau tidak. Nah, makanya saya berpikir kalau misalnya nanti di jaksa untuk membatalkan penelitian itu, ya, dia mengundang tuh peer reviewer. Misalnya Dr. Tifa mengatakan neuroscience behavior. Saya pernah diskusi di sini, Mas Andrew, kalau ingat. Saya tanya, dia kalau membaca gesture, ya, apa hubungannya membaca gesture itu? Bagaimana menyimpulkan membaca gesture ketika dia ngomong, mimik muka dengan ijazahnya palsu apa asli? Betul. Nah, itu metodenya di mana pada waktu itu? Nah, kalau saya menjadi jaksa, itulah yang harus dibatalkan. Apakah betul ada metode seperti itu? Apakah metode itu bisa menyimpulkan sampai 93%, 95%? Apakah mungkin tadi merubah data tadi Pak Bonatua ya, masuk juga, Bang. kualitatif Bang menjadi kuantitatif? Itu nggak sederhana itu. Data huruf menjadi data angka. Itu mixed methods itu limitasinya besar, metodologinya itu harus strict. Nah, jadi makanya saya jadi bingung ya. Nah, itulah makanya saya tidak tahu ini bagaimana nanti hasilnya, tapi tahu saya katakan pihaknya Mas Aziz Zanior ini punya mountain to climb, gunung yang harus didaki untuk bingung, ya, memberikan jarak atau untuk membatalkan kebenaran otoritas tadi. Baik, menurutku begini ya Pak, Mas Laya Pangaribun ya. Jadi setauku ya, correct me if I'm wrong ya, peneliti itu ada 3 levelnya, ya, eksploratif, deskriptif, sama eksplanatif. Jadi beliau ini menurutku peneliti terendah, yaitu eksploratif. Dia eksplor doang. Dokter Tifa ini ya, RRT ya. Bayangkanlah sebuah penelitian, ibaratnya ini Magel Hain dulu, dia nggak tahu bumi ini bulat, tapi dia coba aja, pokoknya ketemu apa-apa diceritakan, Ini menarik. Eksploratif itu betul paling rendah, tapi kenapa bisa kebenarannya 99%? Eksploratif kita belum tahu apa-apa, kita eksplor. Ya, ada banyak, ada eksploratif, ada deskriptif, ya, ada preskriptif, ada banyak. Eksploratif betul yang paling rendah karena kita nggak tahu apa-apa, kita mau eksplor dulu. Lanjut lah, gitu. Lanjut. Jadi memang kita sepakat. Kalau seandainya ini forum ilmiah, kita akan bertanya itu ke Pak Roy. Tapi kan pertanyaan yang tidak. Kegiatan penelitian ini sebenarnya di mana-mana bisa dikerjakan kok.
Tidak ada undang-undang yang mengatur. Bahkan kalau kita tanya ke BNSP, belum ada pengampu untuk penelitian tertentu. Ada undang-undang penelitian ilmiah lah, ada. BNSP-nya undang-undang lain. mempunyai mengampu matrik-matrik Lanjut, penelitiannya seperti itu. Gitu. Boleh. Nah, ini menarik ini. Tambahkan sedikit ya soal yang penelitian beliau nih. Jadi gini, tadi Itu kan dia. Bang Bona bilang Singkat boleh, Bang Rifai, sebelum ke apa Bang Rus namanya ya. ada objek-objek gini. Saya kembali lagi saya tidak sepakat dengan bahwa ini semua tindakan penelitian. Kenapa? Apapun objeknya, tapi outputnya bukan bilang Jokowi pemalsu ijazah, rusak kembangkan Jokowi, penjarakan Jokowi, itu kan kalimat-kalimat bukan kalimat penelitian. Betul. Ada lagi yang lebih ekstrim apa? Bilang penelitian tiap hari ngomong di media, padahal proses belum selesai loh. Buku itu mereka melakukan dari Januari sampai April, buku baru terbit Agustus. Jadi gimana? Saya sepakat dengan ahli ini. Kesimpulan dulu dilakukan, baru dicari pembenaran. Satu lagi, apa benar penelitian kekuburan orang tua, Pak? Nah, Itu iya. betul-betul mengoyak kehormatan nama baik loh. Orang tua sudah meninggal dibawa-bawa, ya dibilang ibu sambung segala macam sampai. Mohon maaf satu lagi, sekalipun memang setelah lokus, tapi kan sekarang ini untuk pedoman pembinaan juga fakta-fakta yang terjadi setelah Tempus menjadi penilaian. Boleh. Pada saat launching buku di UGM, mohon maaf, Ya. Dr. Tifa menggunakan kata-kata yang sangat keras, bahkan menyerang fisik Pak Jokowi, bicara otak kecil, diketepeli dan segala macam. Jadi kembali lagi, Betul, betul. kami kok meyakini bahwa ini bukan bagian dari penelitian, ini hanya sebuah pembenaran-pembenaran dan nanti biarlah di persidangan semua akan terungkap. Saya sepakat Bang, kita tidak boleh menyerang harkat martabat manusia. Saya sepakat. Jadi pertanyaannya kan ini digeser. Sebenarnya penelitiannya tidak masalah. Yang masalah itu etika penelitinya. Jadi kita jangan berkutat pada masalah penelitian seakan-akan penelitian dimusuhi Pak Jokowi. Saya peneliti kok gak ada diapa-apain karena etika saya jaga. Jadi Betul. intinya Seperti itu. mereka bukan Dan kalau Bang peneliti. Buna kami yakin dia abang Intinya peneliti. bukan peneliti mereka kan? Etikanya menurut Etikanya, saya. tapi dia bukan peneliti artinya. Baik, peneliti bisa. Bagaimana bilang peneliti? Katanya etikanya nggak ada. Etika penelitinya yang mungkin agak berbeda. Nggak, menurut Bonatua, Pak Bonatua ini, apakah mereka peneliti atau tidak? Mereka peneliti. Nah, kalau mereka peneliti tadi dibilang etikanya nggak ada. Etika orangnya yang sekarang bermasalah, bukan hasil Etika penelitiannya. Dan orangnya berarti yang hasil penelitian itu bermasalah. benar-benar hasil penelitian. Dia pertanggungjawabkan dia pertanggungjawabkan. Ada kan suatu sidang ilmiah. Betul, betul. Jadi ya biarkanlah kalau si Roy Suryo, si Tifa itu mengatakan itu penelitian ilmiah, ya biarkan saja dia berselancar dengan narasi-narasi mereka. Ya kalau Bonatua ya kita hormatilah Bonatua. Dia tidak pernah mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Pak Jokowi. Berbeda dengan dua orang terdakwa ini, memang mulutnya kasar banget teman-teman, kasar banget. Mereka selalu berbicara mengenai agama, etika dan lain sebagainya. Cuma mereka sendiri tak punya etika. Ini yang jadi masalah. Tadi sudah di-spill sama kuasa hukum Pak Jokowi, Bang Rifai. Dia pergi ke makam ibunda Pak Jokowi. Dia waktu launching buku di UGM menggunakan kata-kata kasar. Ya ini kan apa ya, tontonan yang tidak pantas dari seorang yang punya gelar yang mentereng gitu ya kan. Kalau gitu ya kan. Aduh. Jadi saya garis bawahi yang diteliti oleh Dr. Tifa itu bukan ijazah Pak Joko Widodo karena Hah? Dr. Tifa dari awal tidak pernah memilikinya gitu loh. Nah, jadi hanya yang dari uploadan Dian Sandi, kemudian dia meneliti hasil tersebut, kemudian menganalisa dan juga menyampaikan pendapatnya. Ya, dikaitkan juga dengan saya tambahkan juga jawabannya tadi dikaitkan juga dengan yang memang Dr. Tifa lakukan sebagai saksi waktu itu dari laporan TPUA. Laporan TPUA Tim Pembela Ulama dan Aktivis pada tanggal 9 Desember 2024, LPTPUA itu di situ Dumas. di Mabes Polri, Dumasnya maaf ya, Dumas, dan kemudian di Ngomong aja lanjutkan salah dengan ya LP kan. tentunya secara prosedur itu memang Dr. Tifa sebagai saksi di situ. Ini pengacara yang tidak tahu dan tidak mengikuti jejak rekam dari kliennya. Dia tidak ngikutin teman-teman, atau dia ngikutin tapi menyembunyikan. Nah, asal kalian tahu, orang ini, pengacara Tifa ini, kalau nggak salah dia orang FPI teman-teman. Dia orang FPI, jadi ya wajar saja ternyata sekolam gitu ya kan. Jadi, tolong saudara, yang saudara ketahui saja, jangan mengada-ada, ya. Oke. Niat mau mojokin KPU, malah ketahuan bohongnya sama Pak Hakim. Dikira podcast kali ya, bisa koar-koar seenak perutnya. Inilah detik-detik Mikhail Sinaga dipermalukan Pak Hakim. Kampus kau ya kan. Pak Ketua dan para anggota yang terhormat, kepada Pak Bonatua, pengadu dan teradu dari KPU RI. Perkenalkan saya Mikhail Binyamin Sinaga dari media Sentana seperti tadi saya katakan.
sebetulnya saya menyoroti masalah ijazah ini sudah cukup lama dan ini sudah diinvestigasi oleh rekan wartawan saya Pak Bambang Tri sejak 2019. Bambang Jadi Tri, sebetulnya hal rekan ini bukan hal yang wartawan. baru, majelis. Dan selama ini masyarakat tidak aware, tidak menyoroti masalah ini dari sisi kearsipan. Karena memang itu sesuatu yang sangat spesifik dan tidak banyak dimiliki orang keahliannya. Nah, lalu saat ini muncul lagi dengan Pak Bonatua Silalahi, saya membantu beliau untuk menyuarakan dan memang masyarakat banyak yang tercerahkan mengenai kearsipan dan pengelolaan arsip di KPU. Nah, yang saya sayangkan Pak Majelis dan Teradu, sebetulnya dari 2019 saat ini dipertanyakan, KPU juga tidak pernah menjawab secara baik dan membuka apa saja yang terjadi di dalam KPU. Mungkin memang itu dirahasiakan karena tadi melindungi data pribadi dan semacamnya. Tetapi waktu saya meminta dari KPU Surakarta, itu juga sangat lambat prosesnya dan akhirnya hanya diberikan fotokopi seperti tadi sudah dinyatakan oleh Pak Bonatua. Dan Saudara yang minta waktu itu? kami bersama-sama, Ketua. Jadi kami bersama-sama karena ini kan sudah menjadi polemik cukup lama ya. Dan Pak Bonatua itu mulai masuk ke masalah ijazah ini sekitar September atau Oktober, di mana kita sudah tahu dari April ada laporan dan seterusnya. Dan saya juga menginvestigasi mengenai permasalahan ijazah ini dari sisi lain, dari sisi UGM-nya, dari sisi KKN-nya dan lain-lain. Menurut saya KPU di sini cukup lambat dalam merespon apa yang sudah. Lambatnya itu seperti apa? Karena sejak 2019 ini sudah dipertanyakan dan sebenarnya KPU bisa langsung menjawab. Bisa langsung menjawab apa yang dipakai oleh Pak Joko Widodo di tahun 2019. Di saat itu juga. Nah, jadi ya saya paham mungkin bukan bapak-bapak yang menjabat ya. Pada waktu itu nggak ada pertanyaan menurut Bawaslu, nggak ada. 2019 itu nggak ada pertanyaan soal itu. Itu menurut Bawaslu yang melakukan pengawasan ya. Siap. Ya, tadi disampaikan oleh Ketua Bawaslu, dan Ketua Bawaslu kebetulan anggota Bawaslu tahun 2019. Ya, pada waktu itu tidak ada pertanyaan publik, jadi tolong saudara, yang saudara ketahui saja, jangan mengada-ada. Ya, Jangan mengada-ngada kau. Siap. Izin, memang waktu itu bukan hanya terbatas di ijazah, tapi banyaklah pertanyaan lain yang beredar di media massa. Saya mengatakan di media massa, bukan di pengaduan Bawaslu. Ya, kita kan kita bicara soal formal, legalistik formalnya. Siap, Pak. Tidak ada pertanyaan apapun pada waktu itu. 2019. Itu hasil Ngarang-ngarang pengawasannya aja lawan Bawaslu. ini. Ya. Siap, Pak. Lembaga yang diberi kewenangan undang-undang untuk melakukan pengawasan pemilu dan pilkada. Ya. Bawaslu tidak menemukan, ya, tidak menemukan dan tidak mendapatkan laporan apapun berkaitan dengan syarat calon. Dengar tuh. Ya, syarat calon. Silakan. Saya ingin mendengar yang saudara ketahui saja. Ya. Yang saudara rasakan, jangan beropini macam-macam. Betul. Silakan. Jadi saya merasakan lambatnya respon dari KPU dan berkali-kali disurati oleh Pak Bonatua dan harus kita viralkan di media sosial. Barulah ada jawaban yang serius dari pihak KPU dan kita semua mengerti bahwa ini adalah persoalan negara karena yang dipersoalkan adalah ijazah seorang mantan presiden. Jadi kami sudah meminta KPU itu dari bulan Oktober, tetapi seperti yang dikatakan ditutupi. Apapun alasannya, menurut saya sebuah ijazah adalah bukan data pribadi.
Dan sebagai seseorang yang juga lulusan S1, saya rasa itu adalah sebuah kebanggaan untuk ditunjukkan ke masyarakat, ditunjukkan ke publik. Dan KPU saya rasa tidak perlu takut untuk memberitahu apa pendidikan pemimpin negara kita. Ya. Enggak, saudara jangan beropini macam-macam. Ya. Saudara saksi yang sudah ketahui aja kan tuh. Nah, kalau sudah begini, Nggak malu nggak tuh? jelas emang orang ini. Makanya, Nggak jelas. jadi saksi itu nggak usah beropini macam-macam. Lo kira majelis hakim bisa kau kibulin seperti para pendukungmu? Nggak jelas emang orang ini loh. Jadi saksi beropini dia. Aduh. Nuduh KPU inilah, nuduh KPU itulah. Aduh, Mikel, kau ini apa sih Mikel? Aduh, gak jelas emang orang-orang ini teman-teman. Dipikirnya bisa ngibulin hakim ya kan, bisa mempengaruhi hakim dengan narasi-narasi sesat mereka. Luar biasa, memalukan. Terkait dengan melakukan tindakan Bonatua. korektif terhadap dokumen yang menurut saudara cacat administratif. Siapa yang berwenang menilai suatu dokumen itu cacat administratif? KPU kah? Atau ada lembaga lain? Atau saya ubah. KPU punya kewenangan tidak untuk menilai suatu dokumen itu cacat administratif? Baik Yang Mulia, saya rasa setiap warga negara yang mengerti peraturan perundang-undangan berhak mengatakan itu tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Enggak, jawabannya tegas. Siap. Ini kan kita bicara soal dokumen ya. Dokumen kan. Siapa lembaga yang punya kewenangan untuk menyatakan satu dokumen itu cacat administratif? Saya rasa Atau spesifiknya saudara kan mempermasalahkan ijazah. Siapa yang punya kewenangan untuk menyatakan ijazah itu benar atau tidak? KPU kah? Atau ada lembaga lain? Saya rasa publik Yang Mulia. Lah saudara ini kok publik? Ya, publik berarti kan penilaiannya bisa macam-macam. Ya, sederhana Yang Mulia. Saya membaca undang-undang, semua publik membaca undang-undang. Begitu undang-undang bilang Siapa yang berwenang menyatakan satu dokumen itu cacat administratif? Siapa? Ingin meluruskan ini. Iya. Isu yang diajukan oleh saudara Bonatua itu bukan perihal Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan waduh, ternyata hari ini ada sidang DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yang dimana pelapornya kalau nggak salah Bonatua dan terlapornya adalah KPU dan mungkin Bawaslu kali ya, terkait dengan dokumen pencalonan Pak Jokowi. Sepertinya seperti itu. Dan saksinya ada Michael Sinaga. Waduh, Mikel, dicecar hakim kau kan, disikat hakim kau kan. Makanya jangan terlalu omon-omon. Jangan kau mempermalukan diri kau sendiri. Jangan berusaha untuk mempengaruhi hakim dengan narasi-narasi sesat yang biasa kau lakukan di podcast-podcast kau. Itu sidang, Michael, sidang bukan podcast. Aduh, Mikel. Dipikirnya dia lagi podcast di Sentana ya kan. Dan tadi dia bilang, kami sudah menelusuri ini bersama rekan wartawan kami yang bernama Bang Tri. Waduh, Bang Tri dibawa-bawa. Bang Tri itu kayaknya udah nggak pernah keluar rumah. Ngapain dia Bang Tri itu? Sakit keras apa gimana? Dan tadi Bonatua juga dicecar anggota hakim. Nah, semuanya kena cecar ya kan. Ditanya siapa yang berhak, jawabannya publik. Jawabannya yang membaca undang-undang. Ditanya apa, jawabnya apa? Yang tegas dong jawabnya. Siapa yang berhak mengatakan dokumen itu cacat administratif? Jawab dengan tegas. Jangan ngomong aduh. Dan tadi Michael Sinaga ketika jadi saksi, dia gugup banget teman-teman. Gak tahu dia mau ngomong apa. Dia memang gak punya bahan untuk bicara sebagai saksi. Gak punya dia. Emang saksi apa sih dia orang ini? Hanya ingin menyudutkan KPU, hanya ingin menyudutkan Bawaslu, hanya ingin menyudutkan lembaga negara yang sudah mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu ada dan benar, legalisir, tidak cacat administratif. Ini orang-orang ini nggak jelas loh. Dan tadi, kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan dari pakar hukum mengenai penelitian, katanya penelitian sih ya, dari Roy dan juga Tifa, yang itu
sepertinya bisa menjadi senjata hakim untuk menghajar gerombolan terdakwa ini nanti di persidangan. Dan sepertinya buku Jokowi White Paper yang tadi kata pakar hukum itu adalah white paper itu propaganda, ya samalah dengan apa yang mereka lakukan selama ini. Propaganda, ingin meracuni pikiran masyarakat agar membenci dan menyerang Presiden ke-7 Bapak Joko Widodo. Itu yang mereka lakukan. Dan kita dengarkan tadi penjelasan dari kuasa hukum Pak Jokowi, luar biasa. Dan Bonatua, ini kayaknya sisi Bonatua yang positif nih, sisi Bonatua yang jujur. Dia bilang ya, Roy dan Tifa ini peneliti rendahan gitu ya kan. Dan etikanya bermasalah. Waduh, gimana nggak bermasalah? Ada penelitian yang langsung menyimpulkan 99% palsu gitu loh. Ini kan luar biasa. Ini penelitian atau penerawangan nih? Waduh. Terus dia baru mencari bukti-bukti setelah bukunya terbit. Kan makin konyol manusia-manusia ini. Emang nggak jelas teman-teman. Dasarnya aja nggak jelas. Aduh, gimana ya? Mau ngomong apa lagi ya? Karena saya melihat orang-orang ini emang pantas lah di penjara, ya nggak sih? Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.